Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat malam ini, kalau Engkau sudah memberi yang terbaik buat kami. Kami sudah mendengar bagaimana kesaksian seorang istri yang tetap setia menantikan suami yang walaupun mungkin kami merasa bahwa ini suami yang tidak cocok sebagai imam dalam rumah tangga. Tapi kami melihat melalui kesaksian ini, ketika seorang istri berani bayar harga setia, Tuhan jauh lebih setia. Tuhan memelihara setiap kehidupan kami yang punya hati tulus untuk mengasihi siapapun yang tidak setia dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, berkati Bu NN dalam segala kehidupannya dengan anak-anaknya. Sambil menjalankan prosesnya Tuhan, kami melihat perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, sukacita ya. Kita ketemu lagi di Zoom setelah liburan panjang ya. Kita tahu bahwa kita nggak boleh liburan terlalu enak ya, karena iblis juga nggak pernah liburan. Hati-hati ya. Kita percaya bahwa kesaksian tadi mengingatkan kita bahwa kita harus berdiri teguh sebagai seorang wanita. Hari-hari ini nggak gampang, saudara ya. Berapa hari yang lalu saya terima WhatsApp dari salah satu anggota ya, CC-nya salah satu orang yang konseling sama saya, dia minta bantuan doa ya, karena saya tahu bahwa beberapa saat memang saya yang mentoring dia, tapi karena saya terlalu banyak konseling, saya juga nggak bisa terus untuk bisa tahu satu persatu kok keadaan hidup masing-masing ya. Selang berapa lama dia kabari bahwa makanya ibu-ibu hari ini harus kuat, benar-benar kuat. Kita ini percaya kalau kita pegang sama Tuhan, kita itu tidak akan melampaui kekuatan. Saya tahu problem dia tidak gampang, saudara. Mulai masalah keuangan, mulai masalah suami, mulai masalah anak. Ya, dia berkata bahwa sepertinya hidup ini paketnya lengkap. Apakah keadaan seperti ini bisa saya mampu bertahan sampai akhir? Saya cuma bilang gini, selama ada Tuhan, kamu tidak perlu ragu. Walaupun dikasih paket lengkap, kasih setia Tuhan juga akan lengkap dalam segala hal. Tapi ya nggak tahu, namanya manusia ya, menghadapi kenyataan makin dilihat, iblis makin taruh intimidasinya. Akibatnya hari-hari ini dia kena sakit jiwa, saudara. Ya, itu sebabnya kita percaya bahwa hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan, sebagai istri, jangan terlalu merasa dirimu tidak mampu. Kalaupun suamimu belum berdiri sebagai imam, kita lihat ayatnya. Kita harus kuat, kita ini penolong. Kalau kita hari ini error, siapa yang akan menyelamatkan suami dan anak-anak? Kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. Hai kamu hamba-hamba, ya, kita ini termasuk hamba-hamba ya, termasuk istri kepada suami juga hamba-hamba. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu, bukan saja kepada yang baik, lihat ya, peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Dari ayat ini aja pertanyaan, apakah seorang istri harus tunduk jika imam itu tidak berfungsi, ini sudah merupakan jawaban. Ya, kita bagaimanapun suami kita bengis, suami kita tidak bisa berfungsi sebagai imam, ya. Kata apa? Tunduk, saudara. Lihat, kita buka lagi di Yakobus 4 ayat 17 ya. Kita lihat, ayat ini akan menyadarkan hidup kita. Kita melakukan hari ini tunduk sebagai seorang istri, walaupun suami itu tanda kutip tidak bisa dihormati, percayalah. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Lihat ya,
Jadi kalau kita hari ini sebagai seorang istri punya suami yang tidak berfungsi, yang error suaminya, ya, tidak menghasilkan uang, malah KDRT, mungkin ya, mungkin juga bisa selingkuh, saudara tidak perlu menuntut keadilan. Karena bagaimanapun keadilan Tuhan tetap terjadi. Kita tahu kalau kita hari ini melawan suami yang lagi bermasalah, kita seharusnya tahu kita sebagai anak Tuhan berbuat baik. Firman Tuhan berkata kita yang berdosa di hadapan Tuhan. Lah kalau kita berdosa di hadapan Tuhan, alangkah jauh lebih baiknya hari ini kita lebih tunduk taat sama firman. Kenapa? Karena ketika kita taat sama firman, keadilan Tuhan, pembelaan Tuhan terjadi enggak? Pasti. Kita lihat ayat Titus, ya, 3 hal yang akan saya bahas hari ini, Ibu, ya, Bapak-bapak juga, walaupun ini firman cuma sebagai pengetahuan, ya, pengetahuan bagaimana nanti Bapak-bapak akan lebih mengasihi siapa namanya istrinya lebih lagi. Titus 2 ayat 9 sampai 10. Hamba-hamba, lihat ya, hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, ya, segala hal, saudara, dan berkenan kepada mereka. Kalau kita tahu kita ini sebagai istri, atasan kita adalah suami dan atasan suami adalah Tuhan, maka kita ini sebagai seorang hamba di dalam suatu rumah tangga penolong, di mana kita harus mempunyai taat dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Yang kedua, jangan membantah, ya. Kita ini tidak usah ngeyel sudah. Walaupun suamimu error, saudara tidak perlu ngeyel. Kalau saudara ngeyel sama orang error, ngeyel sama orang yang dalam proses lagi dimurnikan sama Tuhan, saudara sendiri yang akan mengalami sesuatu kesakitan. Saudara bisa error lama-lama. Ada berapa banyak lihat orang ibu tadi sampai error, penyakit jiwa. Kenapa? Karena dipikiri terus menghadapi suami itu yang membuat dia jauh lebih jengkel. Mungkin kalau anak dia bilang, anak itu masih bisa diatur, Bu Eli. Apa-apa saya masih mending. Tapi suami ini, Bu Eli, tidak bisa diatur. Kelewatan sudah. Sudah tidak bisa menghasilkan uang. Kelewatan kalau ngata-ngatai saya begitu sangat menyakitkan. Belum lagi hubungan sama ipar, Bu Eli. Kita menghadapi orang error, suami yang error, dan saudara terlalu fokus dengan suami yang error. Kira-kira saudara error enggak? Ya error, saudara. Kita pasti ikut-ikutan error. Makanya yang kedua, enggak usah melawan, enggak usah ngeyel, sudah. Yang ketiga, lihat ya, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah, lihat ya, selalu tulus dan setia. Nah ini, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Kalau kita hidup jadi berkat, firman itu berkata yang ketiga, sudah yang pertama kita harus taat dan hidup berkenan. Ya sudah, kalau fungsimu hari ini sebagai istri, bisa masakin suami yang enak, bisa kasih dia minum, ya, bisa hari ini pijetin suami, walaupun suamimu error. Itu kita lakukan, maka kita sedang melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan. Hari ini juga tidak usah bantah yang kedua. Hari ini percayalah kita lebih baik belajar bisu daripada suka ngeyel, pertengkaran terjadi. Kenapa? Karena orang yang hari ini belajar bisu hari ini bukan berarti kita ini tidak menasehati yang salah. Tapi kita lebih banyak diam karena kita lebih banyak berserah kepada Tuhan. Supaya Tuhan sendiri, tapi kita menasehati suami yang error, suami yang bermasalah, tidak menjadi imam dengan apa? Yaitu ketika melalui perbuatan hidup kita, memuliakan ajaran Allah, di situ suamimu akan bertemu dengan yang namanya Yesus Kristus. Kalau hidupmu tidak bisa memuliakan Allah, gimana suami error bisa ketemu Yesus? Sementara hidupmu juga error, suka uring-uringan, anak jadi
sasaran. Kalau marah jadi sasaran. Ya, ibu-ibu saya kasih tip. Nanti saya akan cari waktu untuk khotbah tentang khusus tentang menghadapi anak-anak zaman now. Saya kaget beberapa bulan ini rating untuk ibu-ibu yang konseling tentang masalah anak itu luar biasa. Sampai ada ibu yang hari ini pusing dengan anak yang umurnya 6 tahun, saudara. Umur 6 tahun itu bisa kurang ajarnya. Ngomong itu sampai menyakitkan hati mamanya. Sampai dia tidak pernah nyadar anak ini nyerap ilmu dari mana. Anak 6 tahun bisa ngata-ngatai mamanya seperti itu. Coba. Dan banyak konseling yang hari-hari ini. Satu kali saya merenung, Tuhan, kenapa beberapa bulan ini banyak ibu-ibu yang hari ini disakiti juga masalah anak. Beberapa hari yang lalu ketika saya mulai merenung, tiba-tiba Tuhan itu ingatkan saya ini, ibu-ibu. Ini tip aja ibu-ibu hari ini. Lihat ya, anak-anak sekarang ibu-ibu harus menyadari. Kita tidak usah terlalu, jadi banyak ibu-ibu berkata gini, saya ini sudah gagal Bu Eli dalam menghadapi suami. Lah sekarang menghadapi anak saya gagal. Saya merasa tidak berharga, saya kepingin mati. Ada beberapa hari yang lalu satu orang ibu juga bilang seperti itu. Saya tidak kuat Bu Eli, suami sudah kurang ajar. Anak Bu Eli mirip papanya kurang ajarnya sama saya. Ada bahkan ibu yang hari itu tunjukin saya dipukuli anak sampai biru semua. Saya tanya, anak ini umur berapa Bu? Anak ini masih umur Bu Eli 15 tahun. Bisa kalau marah sama saya itu hajar saya. Saya cuma pesan ibu-ibu, hari ini kita butuh Tuhan lebih lagi. Tuhan ingatkan saya seperti ini. Ingatkan ibu-ibu, ini hidup di masa yang jahat makin jahat. Anak zaman dulu sama zaman hari ini sudah beda. Dulu masih kecil mainnya apa saudara? Mainnya petak umpet, ya, mainnya padakon itu, main kelereng, main yang namanya apa lagi? Yang sederhana. Tapi saudara lihat hari-hari ini anak-anak ini hidup di zaman yang jahat makin jahat. Lingkungan jahat. Semua yang diserap jahat. Kalau kita hari ini mengandalkan kekuatan kita dan perasaan kita sebagai seorang ibu yang tidak dihargai, kita tidak akan bisa nyelamatin anak-anak kita. Tip yang terbaik sudahlah, berikan kasih, angkat tangan. Ya, saya lanjutin sebagai seorang istri hari-hari ini tidak mudah. Perjuangannya buat seorang suami dan anak-anak, terutama anaknya yang banyak. Percayalah saudara pasti diperhitungkan Tuhan. Yuk 3 hal yang saya akan bahas. Bagaimana sikap istri jika suami tidak berfungsi sebagai imam. Nggak usah lari dari kenyataan, nggak usah lagi lari, nggak usah lagi berontak dengan Tuhan, mau cari tukar pasangan. Saudara hari-hari ini jangan pernah ambil solusi lari dari masalah. Karena semakin saudara lari dari masalah, menciptakan solusi sendiri, saudara akan makin banyak mengalami masalah yang jauh lebih rumit. Tapi kalau hari ini menyelesaikan masalah bersama Tuhan, itu tadi firman-Nya, maka dalam segala hal suamimu akan memuliakan ajaran Allah Juru Selamat. Nah, ajaran Allah yang di Titus tadi itu ajarannya 3. Yang pertama, taat dalam segala hal dan berkenan. Ya, sudahlah, kalau tahu saudara bisa melakukan ini baik, dan ini baik buat Tuhan dan buat suamimu, lakukan. Bisa beri senyum selama saudara masih bisa hidup di dunia, berikan senyum. Tidak usah berikan muka kudanil, berikan senyum yang terbaik buat suamimu. Berikan minum yang terbaik, jangan minum dicampur garam. Ya, ada seseorang yang lagi ngalami masalah. Kenapa? Karena suaminya diberi minum campur obat tidur. Ketahuan saudara sama suaminya.
Kenapa? Karena setiap hari ya tujuan dia sih ya saya pikir karena jengkelnya saya tidak nyalakan ibu ini. Dia bilang gini, Bu, tujuan saya itu baik supaya apalah tiap malam habis makan dia pergi ke rumah wanita tobat. Ya saya kasih obat tidur. Ternyata manjur Bu Eli. Setiap selesai makan dia tidak keluar. Kenapa? Karena tiba ya sudah kalau dikasih obat tidur ya pasti ketiduran, tidak kuat. Lama-lama kan suaminya pasti curiga, lah ini kok tiap makan selalu ketiduran, tiap makan selalu ketiduran, akibatnya ketahuan, ya mungkin dicekkan minumannya di lab. Dari hari itu kita tahu ini tidak sesuai dengan firman, walaupun cara kita berhasil membuat suami tidak bertemu dengan wanita tobat. Tapi ini bukan solusi. Saudara juga berdosa. Karena seharusnya tahu bagaimana harus berbuat baik, saudara tidak melakukan. Saudara berdosa di hadapan Tuhan dan di hadapan suamimu, saudara juga diperhitungkan sebagai kesalahan juga. Itu sebabnya yang kedua juga jangan melawan. Yang ketiga tulus dan setia. Percayalah. Contoh 3 hal ini, salah satunya itu adalah ajaran yang memuliakan Bapa di surga. Daripada tidak dapat apa-apa, kita hari ini bersakit-sakit, tapi kita memuliakan Bapa di surga, kita dapat upahnya. Kita tak bahas satu persatu, ya. Yuk kita lihat bagaimana Bu Eli kalau taat dalam segala hal dan hidup berkenan. Sudahlah ibu-ibu hari ini, suamimu tidak bisa menghasilkan sesuatu. Percayalah, hidup saya dan anak-anak sampai hari ini ketika saya tetap setia, ketika saya tetap tunduk berkenan dalam segala hal, Tuhan memelihara kehidupan saya, anak-anak, bahkan suami saya, itu secara luar biasa. Kita percaya ada ayatnya Amsal, kalau saudara baca, ya, istri yang cakap itu nilainya berharga lebih dari permata. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Makin saudara cakap, makin saudara tunduk, makin saudara setia kepada suami yang dalam tanda kutip, suami yang tidak berfungsi sebagai imam. Percayalah, saudara dan saya, itu nilainya di mata Tuhan adalah lebih dari permata. Yang menghargai saudara lebih dari permata bukan suamimu, bukan orang lain, tapi Tuhan. Saya tahu waktu saya menjalankan fungsi sebagai seorang istri yang baik, kenapa Tuhan selalu memberi saya yang terbaik. Saya merasa bahwa hidup dalam pemeliharaan Tuhan itu enak loh saudara. Kita tahu kenapa, karena Tuhan melihat hati saya, karena Tuhan melihat ketulusan saya, makanya saya bangga. Orang dunia berkata saya bodoh, jadi keset kok mau, dan suami saya berkata, kamu ini istri, aku sudah tidak ada rasa, tidak jadi masalah. Ketika saya mengupgrade hidup saya merubah pola hidup saya tetap berkenan pada suami saya tidak neko-neko, saya tidak balas dia, saya tidak pernah mencaci maki dia, saya tidak pernah menghakimi dia. Walaupun dia salah jalan, saya tetap bawa dalam doa. Saya tahu nilai saya kalau saudara baca di Amsal, ya, Amsal 31, saudara baca aja ayat itu. Yuk kita baca dulu, buka ayatnya. Amsal 31, ya. Kita percaya hari-hari ini kalau saudara ngerti, saudara tidak perlu dihargai oleh siapapun. Yang penting nilai saudara hari ini berharga di mata Tuhan, itu sudah lebih dari cukup. Amsal 31 ayat 10, yuk. Sama 11. Lihat ya, ini ayat yang luar biasa. Istri yang cakap siapa akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Bayangin kalau Tuhan itu menghargai istri-istri ini lebih berharga daripada permata. Nilai saudara luar biasa. Lihat ya, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Nah, kalau saudara jadi istri yang membuat suamimu tidak kekurangan keuntungan, itu luar biasa. Artinya kita juga mendukung rezeki, berkat, kerjaan suami semuanya dipermudah. Kenapa? Karena Tuhan memperhitungkan saudara sebagai istri yang nilainya itu lebih berharga dari permata. Itu sebabnya hari ini jangan merasa, Bu Eli kok enak,
Suami saya tidak pernah kasih saya uang, mulutnya kasar, terlalu kurang ajar. Apakah saya perlu menghormati? Sangat perlu. Hidup berkenan taat sama suami, ini perintah Tuhan yang saudara harus lakukan. Dan itulah proses saudara menjadi nilaimu lebih berharga dari permata. Dan suami, anak-anakmu, saya percaya tidak akan kekurangan keuntungan. Makanya ada kan kata-kata dunia, di balik kesuksesan seorang suami, ada istri yang berdoa, istri yang baik. Itu sebabnya, itu firman juga. Kalau kita lebih berharga dari permata, kita istri yang cakap, maka suami kita juga tidak akan kekurangan keuntungan. Itu sebabnya hari ini, yuk kita lihat ayatnya di mana. Buka di 1 Petrus 3 ayat 13. Ya, 1 Petrus 3 ayat 13. Apa keuntungannya juga kalau kita taat dalam segala hal dan berkenan? Lihat ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Lihat ya, kita hari ini punya suami yang jahat, tidak jadi masalah. Kita rajin aja berbuat baik. Lihat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Misalnya, sudah baik, tapi suami tetap jahat. Itu pun diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran loh, bukan kegagalan. Orang dunia berkata baik sama suami yang pelit, KDRT yang kasar, itu bodoh, itu merugikan. Tapi buat Tuhan ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Lihat ya, firman ini luar biasa. Makanya ibu-ibu tidak usah pusing, tidak usah berputus asa. Saat kita sudah baik, balasannya tetap jahat, balasannya suamimu makin pelit, balasannya suamimu makin mengkhianati engkau, balasannya suamimu makin kasar atas hidupmu. Engkau tidak perlu takut, karena semua ini diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, bukan sebagai kebodohan seperti orang dunia bicara, bukan sebagai kesalahan. Kamu akan apa? Lihat firman Tuhan, sudah diperhitungkan sebagai kebenaran, kamu akan berbahagia. Jadi Ibu NN tadi, waktu dia harus tunduk kepada suami yang berulang kali tobat umat, itu bukan berarti kebodohan. Bu NN tahu, saya tahu, usianya masih muda. Dia kalau mau tukar tambah pasangan, dia punya alasan yang kuat. Tapi ketika dia mengerti firman, saya cuma bilang, Bu NN, setialah. Walaupun mungkin suamimu harus dipenjara lagi, engkau menantinya lagi, setialah. Sudahlah, kita percaya di penjara Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan ini jawabannya. Kita diperhitungkan sebagai kebenaran, dan akan menikmati berkebahagiaan. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, jangan gentar. Kita tidak usah takut, tidak usah gentar hari ini menghadapi suami yang makin parah. Sudahlah, lakukan bagian kita. Tetap taat dalam segala hal, tunduk, tetap hiduplah berkenan. Bisa lakukan baik-baik. 1 Petrus 2 ayat 18, kita baca lagi satu ayat ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Yaitu tadi ayatnya ya. Bukan saja yang baik, yang ramah, tetapi juga yang bengis. Itu ayat di 1 Petrus 2 ayat 18, itu kita terapkan. Hari ini ingat suamimu bengis, ya sudahlah, saya mau melakukan yang baik karena saya tahu saya mau diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. 3 hal, apa yang harus taat dalam segala hal? Tunduk kepada yang baik dan yang bengis. Ya, jadi tunduk itu tidak bisa pilih-pilih. Yang baik ya tunduk, yang bengis ya tunduk. Ya, hormat saudara. Hari ini sudahlah hormati. Suamimu kantongnya lagi bokek, hormati. Suamimu hari ini pelit, ya hormati sudah. Lagi berzina, saudara tidak perlu penghakiman.
Ada banyak ibu-ibu juga gagal di area ini. Ketika suaminya sudah tidak bisa menghasilkan uang, ini mulut ibu-ibu ini mulai kasar. Kalau marah, diperintah, dia selalu bilang gini, kamu ini selama ini jadi istri suami sudah apa? Wong kamu loh tidak pernah kasih saya uang sepeser pun. Kok kamu berani main perintah-perintah? Nah itu dosa. Sekali lagi, jangan sampai mulut ini mengatakan yang kasar. Saudara bukan sedang melawan suamimu, saudara sedang melawan kebenaran firman Tuhan. Walaupun tidak bisa kasih uang sepeser, diperintah, itu karena dia tidak ada ayatnya suami memerintah istri itu berdosa hanya karena suami tidak bisa kasih uang. Tidak ada saudara ya. Kalau suami memerintahkan istri untuk masakin sesuatu, ya masakin kalau itu bisa engkau lakukan. Misalnya suami lagi kelaparan tengah malam ya. Banyak ibu-ibu juga, Bu Eli, saya itu males Bu Eli, sudah berselingkuh, kalau pulang dari selingkuhannya minta dimasakin super mie, tidak mau saya, pura-pura saya tidur, saya tutup bantal, saya pura-pura ngorok Bu Eli, supaya apa? Supaya saya tidak dibanguni terus untuk masakin super mie, kok enak, habis senang-senang sama sana, kenapa tidak makan sama wanita tobat, kok pulang kelaparan, pikirannya sudah negatif, ya, itu diperubah ibu-ibu, mulai sekarang. Kalau pulang malam, saudara tahu, suamimu pulang dari rumahnya, wanita tobat, dia suruh, ma, aku lapar. Ya masain super mie, yang terbaik dikasih telur, ya, dikasih sayur, jangan dikasih garam merica terlalu banyak. Itu saudara juga melakukan hal yang tidak berkenan. Ya, lama-lama kalau tiap malam minta makanan saudara kasih garam terlalu banyak, nanti darah tinggi, stroke, saudara yang susah, jadi suster lagi, repot, sudah tidak punya uang, tidak bisa menghasilkan uang, keluar uang cari suster, belum lagi saudara tambah repot. Itu sebabnya hari ini nurut aja sama Tuhan, ya. Kalau nurut, apa yang terjadi? Suami yang error akan memuliakan Tuhan. Tobatnya nanti spektakuler. Itu jauh lebih baik. Sabar ibu-ibu, sudahlah. Dalam segala hal itu artinya dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Selama saudara tidak disuruh untuk sesuatu yang melanggar firman Tuhan, saudara tetap taat. Ya, tapi kalau disuruh yang aneh-aneh, misalnya saudara disuruh untuk cari pasangan lain, ya itu tidak boleh. Tapi disuruh tipu orang, nah itu jangan mau. Walaupun yang nyuruh adalah suamimu, selama itu tidak melanggar firman tetap lakukan. Yang ketiga, tetaplah baik. Jadi kalau mau berkenan dalam segala hal taat, itu kita sebagai istri harus tunduk, hormat dan baik. Ya, tidak usah hitung-hitungan. Walaupun suamimu tidak baik, tidak apa-apa. Tuhan perhitungkan kebenaran, kebahagiaan sebagai permata. Saudara akan memberi keuntungan. Itu terus diingat, saudara. Saya selalu ingat, Tuhan, selama saya bisa melakukan yang baik, saya akan lakukan. Kenapa? Karena upahnya dari Tuhan. Diingat-ingat ibu-ibu, kebenaran, bahagia, nilainya lebih dari permata. Suami dan anak-anaknya pasti tidak akan kekurangan keuntungan. Kenapa? Karena mamanya tidak error. Karena saudara berfungsi sebagai seorang ibu dan mama yang tidak error. Diperhitungkan Tuhan. Kebenaran bahagia. Saya ulang-ulang supaya ini terekam dalam ibu-ibu. Kalau mau mulai memberi yang racun sama suami, mulai ingat kata-kata Bu Eli. Kebenaran bahagia lebih dari permata, suami dan anak-anak tidak kekurangan keuntungan. Ketika tetap tunduk, baik, hormat kepada suami yang bengis. Amin, saudara. Kalau kita baik, balasannya baik. Selama suamimu baik terus, upahnya itu apa? Firman Tuhan berkata. Tapi saat baik dibalas jahat, maka itulah yang Tuhan perhitungkan. Jadi mulai hari ini disuruh buat super mie, semangat. Kenapa? Upahnya dari Tuhan jalan. 4 ini jalan ya. Yang kedua, jangan melawan. Nah ya, ibu-ibu mulai sekarang bisunya dikencengin lagi. Habis liburan terlalu enak, tidak hidup dalam penguasaan diri, sekarang balik lagi ya, sudah tidak masa-masa liburan, ini yang namanya bisu tetap dijaga ya. 1 Petrus 2 ayat 23 ya.
Kita mau belajar hari ini sudah, ibu-ibu, jangan pakai penghakiman. Penghakiman itu makin membuat pasanganmu makin terpuruk. Orang makin dihakimi, itu makin mengingatkan dia kesalahannya terus. Makin ingat kesalahannya terus. Ya, kita percaya hari ini jangan hidup dalam penghakiman. Yuk kita lihat 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ya, lihat ya. Ketika ia menderita, ini Yesus ya, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi hari ini kita kan bukan hakim. Kita sebagai ibu diciptakan sebagai penolong. Ingat ya ibu-ibu, tidak usah ngata-ngatai suamimu. Sudah selingkuh, tidak punya uang, brengsek. Nah, itu jangan ya. Kita hari ini jangan hidup dalam penghakiman. Artinya hari ini, kalaupun suamimu suka mencaci maki kamu, kita tetap tidak boleh balas ya. Walaupun rasanya menderita, punya suami limited edition, nggak usah banding-bandingkan sama suaminya tetangga. Nanti jatuh selingkuh, jatuh hati sama suaminya tetangga, ya. Nggak usah dibanding-bandingkan. Duh, suaminya temenku, suaminya ini kok baik, kok baik, kok baik. Sudahlah, nggak usah dibandingkan, ya. Saudara tahu, saya pernah lihat satu pasangan yang di dalam Instagram, mesranya saudara, kalau di sosmed itu ya berpelukan gini ya, nyender, selalu sama-sama. Ya memang gampang. Di Instagram, di sosial media, mau foto cuma butuh 1 menit. 1 menit klik bisa, mau dicium pipinya, nah itu cuma 1 menit. Kalau mau diposting gampang. Tapi realita kehidupan selama 24 jam itu tanda tanya loh saudara. Makanya nggak usah ngiri sama yang prosesnya cuma 1 menit. Saudara bersyukur yang Tuhan cari bukan proses yang 1 menit pencitraan, tapi yang Tuhan perhitungkan bagaimana proses kehidupanmu sehari-hari dari pagi buka mata sampai saudara menjalani kehidupan tutup mata, tidur dengan suamimu itu gimana. Itu yang jadi penilaian Tuhan, bukan yang hanya 1 menit di Instagram itu jadi standarnya kita. Makanya waktu itu saya bilang gini, suaminya kok baik ya, luar biasa. Suaminya sayangnya sama istrinya. Kelihatannya saudara, sampai saya dengar, saya kaget. Ternyata dalam tanda kutip saudara, kemesraan ini ternyata suaminya selingkuh. Dan sampai selingkuh istrinya tidak pernah tahu, suatu kali tahu suaminya sudah punya 3 anak. Lihat ya saudara, makanya jangan ketipu dengan yang namanya proses cuman 1 menit foto. Berpelukan itu 1 menit klik, ya sudah jadi diposting happy family ya. Tapi buat saudara dan saya hari ini, sekalipun belum bisa posting happy family, berpelukan berdua. Tapi luar biasanya kalau kita sebagai istri yang cakap, Tuhan itu memperhitungkan lebih dari permata, kebenaran, bahagia, mendatangkan keuntungan. Istilahnya kalau jadi istri itu bahasa Jawanya ngerejekeni. Enak ya, ngerejekeni daripada saudara jadi istri hari ini tidak bawa keuntungan buat suamimu. Hanya karena Tuhan perhitungkan perbuatanmu. Hari ini ubah saudara, pola pikir saudara ubah. Harus sesuai dengan firman. Karena hanya firman yang bisa memerdekakan hidup rumah tanggamu, seisi rumahmu. Orang dunia tidak bisa memerdekakan engkau. Kekuatanmu tidak bisa. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin yang pasti membawa
memerdekakan rumah tanggamu, termasuk suami dan anak-anakmu akan makin mengenal Kristus. Ya, waktu saya lihat seperti itu, saya bilang gini, oh kaget saya. Lah pencitraannya begitu mesra-mesra. Istrinya hari ini stres, saudara, stres berat. Dia tidak pernah nyangka bahwa sesuatu yang terjadi hari-hari ini menimpa hidupnya. Ya, itu sebabnya hari ini 3 hal. Sudahlah, tidak usah bales, tidak usah ngancam. Ia tidak mengancam. Istri-istri yang hari ini punya suami yang tidak berfungsi sebagai imam, tidak usah ngancam mau cerai, mau pisah, mau diapakan suaminya. Tidak usah, sudah. Hari ini percayalah kita belajar keteladanan Kristus, yaitu yang ketiga, tidak menghakimi, tetapi belajar menyerahkannya kepada Kristus. Saudara lihat ya, saya suka dengan satu ayat ini. Ibu-ibu kalau sudah mulai jengkel, saya beri ayat ini. Sudahlah, belajar menyerahkan suamimu, tapi ibu-ibu jangan doakan yang jelek. Ini saya ajari. Yuk buka dulu Ibrani 10 ayat 31. Ya. Saudara percaya, saya mengambil hikmah ayat ini bukan untuk yang jeleknya. Kita baca sama-sama. Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya, ayat ini sering dipakai karena saya dulu juga, Tuhan biarin kapok Tuhan. Kalau jatuh tak serahkan suamiku ke dalam tanganmu yang hidup, biar ngeri hukumannya. Hati-hati, saudara sendiri tidak akan lulus karena ada ayatnya. Kalau saudara senang lihat orang yang berdosa jatuh, maka itu akan diperhitungkan buat saudara. Di Amsal 10 ayat berapa itu saya lupa. Hari ini pastikan, yang saya ambil hikmahnya positif hari ini, Ibrani 10 ayat 31, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya sudah tidak bisa mengatasi suami saya sudah serahkan suami saya ke dalam tangan Allah yang hidup, maka hasilnya ngeri melihat perubahannya, ngeri lihat pertobatannya, ngeri lihat berkatnya, ngeri lihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Itu yang harus saudara serap. Jangan ambil yang negatif. Kata ngeri itu bisa untuk yang positif. Kalau yang positif saudara bisa imani, kenapa saudara ngimani ngeri kalau stroke? Nanti kalau stroke koma, ada seorang ibu ya yang pernah ngutuki suaminya stroke koma berapa tahun hanya nggak bisa apa-apa, menderita, hidupnya menderita, buang kencing, buang ee-nya suami. Tuh kita jangan seperti itu saudara. Sampai dia bilang gini, saya ya nyesel Bu Eli, saya memang greget. Kalau dia melakukan kesalahan, dia nyakiti hati saya. Saya bilang gini, Tuhan, pembalasan dia sakiti saya, biar Tuhan. Kalau memang dia harus stroke dan lumpuh Tuhan, biar itu terjadi kalau memang itu caramu untuk membuat dia bertobat. Lihat ya saudara, kita itu jangan seperti itu. Alangkah baiknya ayat ini dipakai mulai sekarang ibu-ibu. Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar kalau suamiku aku sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ngeri lihat pertobatannya menjadi seorang imam yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ngeri lihat berkat kebaikan Tuhan atas suamiku yang dicurahkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu yang diucapkan, spektakuler. Jadi 3 hal hari ini, ya. Kita semua hari ini yuk sudah jangan tidak membalas, tidak ngancam ibu-ibu, tidak usah ngancam cerai. Sudahlah, 4 hal tadi akan diperhitungkan Tuhan, tidak menghakimi. Jadi waktu 4 hal ini saudara tertanam dalam pikiranmu, saudara akan melakukannya tulus. Upahmu, Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang saudara lakukan, upahnya bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Itulah upahnya saudara akan nikmati. Yang terakhir ya, 1 Tawarik tulus dan setia. Yang terakhir ya, 1 Tawarik 29 ayat 17. 1 Tawarik 29 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. Aku tahu ya Allahku, lihat ya, Daud berkata bahwa engkau adalah penguji
hati. Lihat ya, berkenan kepada keikhlasan. Makanya kalau tulus setia itu ujian hati, ujian yang namanya keikhlasan itu sedang jalan. Kita diuji. Jadi istri punya suami yang menjengkelkan, tidak berfungsi sebagai imam. Gimana hatimu? Tulus ndak ibu-ibu untuk tadi tunduk, hormat, baik? Ndak gampang loh. 3 hal ini kalau saudara bisa lakukan, tunduk, hormat suami yang kantongnya tebel enak, yang suaminya so sweet gampang. Tapi kalau tunduk, hormat, baik sama suami yang suka ngatain saya kebun binatang, anjing, bego, dasar bodoh, otakmu di mana? Tidak gampang, saudara. Tapi ketika kita tahu dengan firman ini, kita mau melakukan buat Tuhan, kita akan melakukan dengan tulus. Ya Tuhan, aku ngerti ini loh tulus. Lihat ya ayat kata-kata berikutnya ini. Dan maka aku pun mempersembahkan semuanya itu. Nah, mempersembahkan itu identik dengan berkorban. Saudara punya suami yang bengis, yang KDRT, yang pelit, yang selingkuh sampai mulai menikah sampai hari ini. Percayalah, kalau kita diuji, mungkin selama ini kita tidak lulus secara hati dan ikhlas. Saudara tidak tulus. Uji ibu-ibu ini tingkat yang sulit. Saya sendiri proses untuk lulus di area nomor 3, ini yang sulit ibu-ibu. Kenapa? Karena kita terlihat bisa lulus, tapi hati kita dongkol. Tuhan tahu enggak? Penilaian ini yang terberat dalam hidup saya. Proses ini berat buat saya. Saya mungkin bisa senyum pepsoden sama suami saya, tapi hati saya kadang-kadang gini, kurang ajar. Aduh, kalau enggak ingat Tuhan ya, kamu sudah tak racun rasanya. Kamu mau tak apain sudah. Sambil remet-remet. Ada seorang ibu yang pernah konseling ya, pernah jadi jemaat Victory juga ya. Dia bilang gini, Bu Eli dulu tahu, saya kalau marah sama suami saya, saking jengkelnya saya tidak bisa melawan, karena istri tidak boleh melawan. Saya masuk kamar mandi, saya guntingi, saya sobek-sobek itu tisu di kamar mandi. Dasar kamu suami botak, dasar kamu suami begok, dasar kamu suami pelit, dasar kamu suami sambil robek tisu. Jadi satu kamar mandi itu penuh tisu sampean. Itu gambarin dia lagi robek-robek suaminya. Kira-kira lulus enggak saudara? Saudara bisa di depan suami so sweet, dimaki-maki, anjing bodoh. Saudara diem, tapi dalam hati, awas ya, awas tuh. Kita tidak lulus. Saya ngalami proses ini susah loh saudara. Tapi ketika saya baca dari seorang Daud, dia itu luar biasa. Makanya saya belajar dari Daud. Kenapa Daud itu dicintai Tuhan? Tuhan itu klepek-klepek sama Daud. Lah Daud ini lihat luar biasa. Dia bilang gini, aku tahu ya Allahku, engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela. Tulus, ikhlas. Dan sekarang umatmu hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Itu sebabnya hari ini kalau punya suami yang belum jadi imam, ibu-ibu, ayo berkorbanlah dengan sukarela. Yang pertama, sukarela ya. Berkorban dengan ikhlas. Sudahlah, tidak dikasih uang, Tuhan, aku percaya yang memelihara hidupku bukan kantong suamiku, yang memelihara hidupku Tuhan, sumber di atas segala sumber. Kalau burung di udara, Nabi Elia dikirim burung gagak. Kita semua juga akan dikirim burung gagak sebanyak-banyaknya untuk memelihara saudara yang tulus. Tuhan tidak tahan. Kenapa? Karena ayatnya bilang gini, engkau itu penguji hati. Oh, hatiku diuji. Dan Tuhan berkenan kepada keikhlasan. Lah ini sulit.
Tapi kita hari ini sudah punya jawaban ya ibu-ibu. Kalau punya imam yang tidak berfungsi, jangan ditukar tambah ya. Jangan dimuseumkan, jangan diracun ya. Nanti saudara kehilangan upahnya 4, permata hilang ya. Saudara ndak ngerejekeni, ndak sumber keuntungan buat seisi rumahmu. Saudara juga hari itu hidupnya ndak dalam kebenaran, saudara ndak akan menikmati kebahagiaan. Hari ini pastikan upah 4 ini akan jadi milik saudara ketika kita bisa melakukan tadi ya. Yang pertama berkenan dalam segala hal taat. Yang kedua jangan melawan. Yang ketiga tulus dan setia. Itu sebabnya hari ini buat ibu-ibu, yuk belajarlah berkorban, sudahlah sukarela. Ya sudah, masain super mie jam 12 malam, ngantuk-ngantuk, dikasih yang terbaik. Sukarela, ikhlas, sudahlah ikhlas, ini ujian aku harus lulus. Melakukannya bukan dengan sledot-sledot. Nah ya, tapi harus dengan sukacita. Penting itu. Jadi hari ini ibu-ibu setelah dengar khotbah ini semua mulai praktek ya. Jangan hanya jadi pendengar firman yang setia. Cuman setia mendengar tapi tidak mau praktek, sama saja 0. Hari ini yuk akhir zaman loh. Kita mau kan jarah berkatnya Tuhan. Saya percaya akhir zaman ini Tuhan juga makin gila-gilaan sama kita. Dia makin luar biasa kepingin memberkati kita. Dia makin luar biasa untuk membawa kita melihat rencananya yang besar. Tapi yang jadi pertanyaannya, kita ini sudah gila-gilaan enggak sama Tuhan? Kita ini sudah segenap hati enggak? Kita ini makin luar biasa enggak jadi pelaku firman? Jangan makin gila-gilaan ikut gaya hidup dunia. Kita mau makin gila-gilaan pakai pola hidup, gaya hidup Kristus itu tadi loh. Enggak usah melawan, berkenan, tulus, setia dan tulus ya. Yuk baca quote. Fran, siap nyanyi lagu, kita belajar baca quote. Nah ini quote-nya sampai dibuat ya, pernikahan yang bahagia. Ini sesuatu yang mengingatkan kita. Jadi ibu-ibu yang sekarang sudah jalani pernikahan, lihat suami yang sudah dalam tanda kutip, ingat pernikahanmu dulu, ingat ucap janjimu dulu, ingat kemesraan dulu sama suami. Gimana saudara berjanji menerima suami apa adanya, bukan ada apanya. Yuk kita baca. Bersikaplah tunduk, jangan suka melawan, setia dan tulus kepada pasangan kita, sekalipun bukan terbaik. Ya, ini diingat-ingat terus ya ibu-ibu. Yuk, Fran nyanyi lagu. Saya sudah selesai. Kiranya firman ini akan menjadi kekuatan ya buat ibu-ibu berdiri di akhir zaman. Nggak gampang. Kita belajar buat Tuhan ya. Kalau sudah ngerti rahasianya untuk menjarah berkatnya Tuhan, saudara hari ini harus lakukan secepat mungkin. Jangan tunda-tunda. Tuhan mau memberkati ibu-ibu di sini, terus bapak-bapak juga ya. Hati-hati kalau sudah ada seorang istri belajar menyerahkan suaminya ke dalam tangan Tuhan, maka ngeri benar. Kalau terus tidak bertobat, bebal, kengerian hukuman itu juga pasti ada. Karena apa yang ditabur pasti dituai. Bayar harganya mahal ya. Itu sebabnya hari ini belajarlah berserah. Serahkan yuk. Siapa yang punya suami-suami error, kita mau angkat tangan malam ini. Mungkin anak-anakmu juga engkau sudah tidak kuat. Kita belajar mengangkat tangan ya. Kita belajar menyerahkan suami dan anak-anak di masa yang makin jahat. Saudara, hidup ini sudah serem. Kalau saya bisa berkata, ngeri hidup di akhir zaman. Orang sudah tidak punya belas kasihan dan kasih. Tapi buat saudara dan saya, yuk kita mau jadi saksi Kristus. Berikan kasihmu kepada setiap orang, pasangan hidupmu, anak-anakmu.
supaya yang jahat itu memuliakan nama Tuhan. Malam ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Ini satu jawaban firman yang membuat ibu-ibu harus bangkit. Tuhan sedang memilih saudara dan saya sebagai pahlawan-pahlawan Kristus. Deborah, Esther-Esternya Tuhan di akhir zaman. Engkau sebagai Esther pilihan Tuhan. Engkau tidak perlu berkecil hati melihat suami dan anak-anak yang tidak menghormati engkau lagi. Keberhargaanmu bukan karena apa kata suami, apa yang anak-anak lihat. Tapi aku sudah pilih engkau, ibu-ibu semuanya, sebagai Esther-Esterku di akhir zaman. Engkau pahlawanku yang bisa menyelamatkan suami dan anak-anakku. Itu sebabnya pesan Tuhan malam ini. Berdirilah teguh sampai pada kesudahannya. Engkau ingat, ini masa-masa yang makin jahat. Perjuanganmu makin tidak mudah. Tapi ketika engkau melibatkan aku dan firmanku, percayalah, firmanku itu yang akan memerdekakan engkau suami dan anak-anakku. Engkau akan lihat bagaimana janjiku akan aku genapi dalam hidup setiap rumah tangga yang malam ini. Engkau melihat tangan-tangan yang mengangkat tangan. Saudara, saya beri waktu 1 menit. Tuhan pasti membuka telinganya lebar-lebar untuk setiap pergumulan saudara malam ini. Saudara, 1 menit. Saudara mengangkat tangan. Apa yang jadi pergumulan saudara atas suami yang belum menjadi imam? Saudara mulai belajar. Kita mau ambil langkah profetik. Ketika firman Tuhan berkata, serahkanlah suamimu hari ini. Karakter apa yang ingin engkau ubah selama ini dan engkau berharap hanya Tuhan yang bisa mengubah. Saudara mulai berkata, Tuhan, suamiku suka judi. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Ngeri benar nanti hasil pertobatan suamiku. Orang lain bilang judi, orang lain bilang selingkuh itu susah, orang lain bilang KDRT itu susah, pemabuk itu susah, suami yang pelit itu susah untuk dirubah. Tapi kami malam ini sehati Tuhan. Sebut nama suamimu dan karakter-karakternya. Angkat tangan dan malam ini kami imani Tuhan. Bahwa sesuatu yang ngeri hasilnya positif suami kami akan berubah menjadi imam yang takut akan Tuhan. Hasilnya ngeri baiknya luar biasa. Kami tidak akan pernah lihat ngeri yang buruknya. Tapi kami lihat sesuatu yang ngeri hasilnya. Mereka akan jadi orang-orang yang memuliakan Allah seperti firman-Mu di Titus 2 ayat 9-10. Mereka akan menjadi orang-orang yang ngeri, gila-gilaan dalam hidupnya memuliakan Allah, bukan lagi memuliakan iblis, menjadi alat kerajaan surga, bukan lagi menjadi alat kerajaan iblis. Kami serahkan suami, anak-anak kami malam ini yang lagi dalam pergumulan hidup saat ini. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima hasil yang terbaik. Kami akan melihat pertobatan suami-suami anak-anak kami yang dalam pergumulan. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat peneguhan malam ini. Kami percaya lewat kesaksian Bu NN, dia sudah bayar harga. Dia hari ini tulus dan setia menantikan suami yang selama ini menurut dia, orang dunia berkata dia bodoh.
tapi yang bodoh bagi dunia akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang dunia. Terima kasih Bapa, anak-anakmu yang malam ini bergabung akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang menjalani saat ini masalah kesulitan keuangan, kami tidak perlu takut. Selama kami jadi pelaku firman, istri yang cakap, maka suami tidak akan kekurangan keuntungan, anak-anak tidak akan kekurangan keuntungan. Kami percaya itu Tuhan, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan. Berkati setiap pengerja yang sudah melayani di tempat ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, kekuatan-Mu, penyertaan-Mu semua. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa Bu NN, Tuhan tetap berkati dalam perjalanan prosesnya, beri kekuatan berlimpah-limpah. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.